lagi kita akan menyaksikan sebuah pantomim dengan judul Choice atau Pilihan. Saya sangat bersuka cita tiap kali pantomim ini melayani saudaraku, karena ini pantomim yang sama yang sudah dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Kemarin saja ada banyak tempat di mana pantomim ini melayani sepanjang Natal tiap-tiap tahun, di fakultas-fakultas, ya, di sekolah-sekolah. Baru minggu lalu di POS, saudaraku, Primary School, juga di beberapa rumah sakit. Kalau saya tidak salah, hari Selasa Rumah Sakit Columbia mengadakan Natal dan mengundang kita untuk melakukan pantomim Choice ini di gereja GPDI Maranatha. Dan juga sudah dibawa sampai ke seluruh Indonesia, bahkan Natal Partai pun mengundangnya, saudaraku. Yang sama juga sangat memberkati sampai ke luar negeri. Dan malam ini kami akan melayani saudara, dan saya percaya saudara pasti diberkati. Tapi sebelumnya izinkan saya menyambut hamba-hamba Tuhan yang saya katakan yang sudah hadir di tengah-tengah kita, di mana mereka orang-orang yang sudah sangat diberkati Tuhan, dan saya percaya semua saudara muda-mudi juga akan seperti mereka. Hari ini saya mau menyambut Bapak Insinyur Saud Mangaratua Siagomo, Jemaat kita dari Wilayah Barat. Beliau adalah caleg tingkat 2 dari Sintang, daerah pemilihan 4 dari Partai Nasdem nomor 10. Saya persilakan Bapak untuk maju berdiri. Terima teman-teman yang berkumpul. Haleluya. Dan saya tidak lupa akan menyambut Bapak Limas Ninabangun, Vice President dari Bank Mandiri. Silakan Bapak maju berdiri. Haleluya. Bapak Elas Bangun dari wilayah Medan Baru, saudara. Dan kita sambut Bang Darmo Hasudian dengan istri Kakak Happy, Dr. Happy. Bang Darmo adalah, dan Kak Happy dulu adalah pelayan pemuda seperti saudara di tempat ini. Dan sekarang Bang Darmo merupakan PNS di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dr. Happy adalah Dr. RSUD di Dolok Sanggul. Saya persilakan nama dan Tuhan berkati, saudara juga sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan kami menyambut Saudari Jenny Tabita Dorcas Sipayung, runner up 1 Putri Kebudayaan Sumut tahun 2018. Haleluya. Terima kasih Jenny untuk kehadirannya. Amin, saudara. Dan tentunya semua saudara VIP lainnya. Di mata Tuhan, everybody is VIP. VIP. Di mata Tuhan, saya very important person. Amen. Tapi khusus malam ini, siapa yang mudah-mudi baik di ruangan ini, baik di ruangan luar, baik di bawah, yang baru pertama kali datang ataupun di luar di bawah tempat parkir, coba angkat tangannya. Kami mau berikan tepuk tangan bagi saudara. Yang angkat tangan ini, baik di sini, baik di luar, baik di bawah, coba bangkit dulu berdiri. Izinkan saya menjelaskan sedikit. Dalam pantomim nanti dengan judul Choice atau Pilihan, kita akan melihat gambaran bagaimana Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia menciptakan 4 penjuru dunia, utara, selatan, timur, dan barat. Tuhan menciptakan gunung-gunung, Tuhan menciptakan lautan, Tuhan menciptakan ikan-ikan, bahkan burung-burung di udara. Dan Tuhan ciptakan itu semua untuk kita manusia. Sebabnya ketika dia ciptakan kita berkuasa menurut gambar kerupaannya sendiri. Dia hembuskan nafas kehidupannya bagi kita. Dan manusia itu, saya dan saudara, telah ditentukan Tuhan untuk hidup menang di dunia ini. Katakan amin. Apapun yang saudara alami, kalau saudara hadir di dalam ibadah dari pagi di GKI, kau lihat apapun yang saudara alami, saudara bisa menang.
sepanjang saudara memilih untuk tidak meninggalkan Tuhan. Memilih untuk percaya pada kuasa Tuhan. Percaya pada kasih Tuhan. Seperti dalam pantomim berikut kita melihat, ketika manusia itu memilih tetap percaya pada Tuhan, maka semuanya baik-baik. Dia penuh sukacita, dia penuh bahagia. Tapi ketika dia mulai memilih untuk percaya kepada kebohongan setan, ucapan setan, godaan setan, semuanya menjadi kacau. Sampai hari ini pun setan masih menggoda kita, apalagi anak-anak muda. Seorang pemuda pernah datang kepada seorang pendeta dan berkata, Bapak pendeta, sudah cukuplah khotbah dari firman. Sekarang yang lagi ngetren khotbah motivasi. Tidak usah itu pakai Alkitab lagi. Alkitab itu sudah kuno, sudah ketinggalan zaman. Kalau yang kuno ketinggalan zaman, tidak usah lagi dikhotbahkan. Pendetanya tersenyum dan berkata, anak muda yang terkasih, itu kau lihat ke atas ada matahari, itu sudah jutaan tahun. Tidak ada yang mengatakan matahari kuno. Tanpa matahari kita tidak bisa hidup. Tahukah engkau yang menciptakan matahari adalah yang menciptakan Alkitab. Alkitab tidak pernah kuno, tidak pernah kehilangan suasana. Tapi setan akan terus menipu kita, berusaha mengubah cara pikir kita, dan berpikir seolah-olah apa yang ditawarkannya itu baik, lebih baik dari apa yang telah disediakan Tuhan. Berpikir seolah-olah kalau kita tidak mengikuti apa yang ditawarkan setan, hidup kita berat, masa muda kita nggak lengkap, hidup kita ini tidak cocok, ada kurangnya. Setan akan berkata, buat dosa ini, buat dosa itu, lakukanlah ini, cobalah itu. Semua orang juga melakukannya, tidak apa-apa. Jangan sok kudus, jangan sok suci, jangan sok alim. Tenang saja. Lalu kita percaya dan kita lakukan itu. Maka semua dosa, semua godaan yang ditawarkan setan, yang pada awalnya kelihatan tidak berbahaya, tapi ternyata mengikat hidup kita. Satu persatu itu mengikat kita dan menekan kita, membuat kita menderita. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ya dan amin. Dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Pencuri itu datang, setan itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jangan percaya apa yang dikatakan setan. Jangan pilih apa yang dikatakan setan. Dia bapa pendusta. Dia berkata enak, dia berkata mantap untuk buat dosa. Lakukan pergaulan bebas, coba ini, coba itu. Tapi dia tidak pernah mengatakan akhirnya sangat berat. Dalam pantomim berikut kita melihat akhirnya sangat berat. Manusia itu sangat menderita, hati nuraninya menderita, pikirannya menderita, hidupnya menderita, masa depannya tidak tentu. Berita baik pada malam ini, Tuhan Yesus mau membebaskan kita dari semua ikatan dosa, dari semua tekanan dosa, dari semua rasa bersalah saudara. Malam ini, ketahuilah pada waktu saudara memilih Yesus, saudara bukan memilih satu hidup yang membosankan. Saudara bukan memilih satu hidup yang penuh dengan legalitas, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Justru dalam Yesuslah ada kemerdekaan sejati. Anak-anak muda, jangan takut untuk memilih Yesus. Pada waktu engkau memilih Yesus, justru engkau mendapatkan segalanya. Engkau mendapatkan kesuksesan. Engkau mendapatkan jaminan masa depan yang indah. Engkau mendapatkan kedamaian. Engkau mendapatkan sukacita. Yang paling penting, engkau mendapatkan satu teman sejati yang mengasihi engkau apa adanya. Apa adanya. Yang sangat susah dicari di dunia zaman sekarang ini. Bapak Muda dulu sering bercerita mengenai ada seorang pemuda yang hendak mengubah nasibnya menjadi lebih baik, sehingga dia berangkat dengan kapal. Karena pada masa itu hanya ada kapal laut dari Inggris ke Amerika. Dia keluarkan, dia habiskan semua uang tabungannya, pas cukup untuk membeli tiket kapal dari Inggris ke Amerika. Perjalanan itu memakan waktu berminggu-minggu lamanya. Dan selama di kapal itu dia pikir
mana nanti makanku? Aku tidak punya uang lagi. Kutahankanlah. Ku coba, ku kuatkan diriku. Aku akan puasa. Tapi setelah berhari-hari berlalu, dia tidak tahan lagi. Pada suatu hari ketika lonceng makan dibunyikan, dia pergi ke ruang makan. Dia pikir-pikir, aku akan makan sedikit saja, sekedar untuk bertahan hidup sampai ke Amerika nanti. Tidak akan ada lah orang yang akan menghukum aku dengan berat kalau aku hanya makan air putih dan crackers, roti kering saja. Lalu tiap kali tiba jam makan, dia hanya makan roti kering, dia hanya makan air putih. Dia sudah bersiap-siap ada orang yang meminta bayaran. Dia heran, tidak ada yang mendatangi dia. Tapi itu tidak mengubah gaya hidupnya. Tiap hari dia lakukan yang sama. Suatu hari, tinggal sedikit lagi jarak sampai ke Amerika. Dia pikir, wah selamat aku. Tidak ada yang mengetahui, aku tidak ketahuan. Aku bisa bebas. Tapi tiba-tiba seorang awak kapal mendatangi dia. Kalau dalam bahasa kita, dia berkata, bang, ada yang mau kutanya sama abang. Jantungnya berdebar-debar. Dia pikir, ketahuan aku mencuri makanan selama ini. Ketahuan aku makan gak bayar. Saya perhatikan, selama perjalanan ini, abang hanya makan air putih dan roti kering saja. Kenapa? Pak abang ada alergi atau penyakit tertentu hanya bisa makan itu? Lalu dia mengaku, bukan. Aku ini tidak punya uang lagi. Itu sebabnya aku sekedar makan air putih dan roti kering supaya bertahan hidup. Kalau memang sudah ketahuan, aku rela dihukum. Aku kerja di kapal ini. Tapi jangan pulangkan aku ke Inggris. Aku mau mengambil nasib di Amerika, mau mengubah masa depan. Awak kapal itu heran. Dia merasa kasihan. Lalu dia pegang pemuda itu dan berkata, bang, abang nggak tahu ya? Dalam tiket abang itu sudah termasuk semua biaya makan. Pemuda tadi sangat menyesal. Perjalanan tinggal sedikit lagi. Kalau saja dia tahu dari awalnya, dia akan makan enak. Dia tidak perlu menderita. Sekarang dia makan sebanyak-banyaknya, sakit perut juga. Tapi kali ini karena kekenyangan. Kalau tadi karena kelaparan, sekarang karena kekenyangan. Saudaraku, biarlah saudara tahu, pada waktu saudara mendapatkan tiket keselamatan, menerima Yesus sebagai jalan ke surga, saudara juga mendapatkan seluruh berkat-berkat selama hidup. Berkat bebas dari kutuk kemiskinan, bebas dari kutuk kegagalan, dipulihkan dari semua ikatan dosa saudara. Dan paling indah, saudara dilayakkan untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Malam ini, pilihlah untuk menerima sepenuh-penuhnya berkat Tuhan itu. Sozo, keselamatan yang sepenuh-penuhnya. Bukan hanya sekedar menerima Yesus dalam hati, tidak. Tapi hidup saudara berubah. Seluruh makanan, seluruh berkat yang disediakan Yesus, terutama Roh Kudus yang dia sediakan, pulanglah dengan kepenuhan Roh Kudus. Pulanglah dengan kebebasan daripada ikatan saudara. Pulanglah dengan pengharapan untuk jaminan masa depan yang indah di dalam Tuhan Yesus. Yang percaya masa depan yang indah dalam Tuhan Yesus, mari angkat tangan dan katakan amin. Pasti indah. Yeremia 29 ayat 11 menjanjikannya, dan Allah kita tidak dapat berbohong. Dia berfirman, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Sebagaimana semua hamba-hamba Tuhan yang saya panggil ini berhasil dalam hidupnya, sebagaimana Ibu Munte dan keluarganya berhasil, Tuhan juga mau saudara berhasil. Jangan katakan, ya itu untuk orang yang hidupnya baik. Kalau saya perhatikan dari kesaksian Ibu Munte, hidupnya baik, dia rajin kerja, tapi nasibnya kurang baik, bermatian anggota keluarganya. Tuhan kasihanlah lewat dia, hidupnya baik, iyalah. Tapi kau tidak kenal saya, hidup saya tidak baik. Saya sudah masuk dalam pergaulan bebas. Saya sudah membuat pilihan yang salah. Saya sudah terikat dengan narkoba. Saya sudah melakukan segala jenis dosa. Saya preman di daerah sana. Orang pun pernah saya lukai sampai masuk rumah sakit berminggu-minggu.
masa depan yang indah? Pada malam ini jawabannya ya. Karena kasih Tuhan tidak didasarkan pada kebaikan saudara. Dia adalah Allah kasih. Izinkan saya tutup dengan perumpamaan yang selalu saya berikan. Lagi-lagi ini Ibu Munte memberikan uang 100.000 yang baru kepada saya. 100.000 asli saudara. Kalau saya tanya, khususnya saudara baru pertama kali datang, saya mau berikan ini pada saudara. Saudara mau? Mau. Yang mau coba angkat tangannya. Itu 100.000 asli ya saudaraku. Sekarang 100.000-nya yang asli dan baru tadi sudah tidak baru lagi. Sudah diremas-remas, kerunyuk, berubah bentuknya. Masih mau? 100.000-nya saya buang. Saya pijat dengan sepatu saya. Banyak kumannya. Sudah coklat dia saudara. Masih mau? Maaf saudaraku, yang terakhir gak sah kalau gak ada ini. Cuy. Dan jelas ada bau yang tidak menyenangkan di sini. Masih mau? Betul mau? Ambillah kalau mau. Untung kali melayani di depan itu. Dia melakukan tindakan imbang, langsung mendapatkan uang. Ayo, cewek-cewek baik-baik. Ayam penyet masih belum. Aku kenapa masih mau? Padahal jelas ada baunya itu. Ada kumannya lagi. Sudah hancur, sudah jatuh, sudah jorok. Saudara yang di belakang sebenarnya berpikir, kalau tadi aku duduk di depan, bisa traktir cewek aku. Kenapa masih mau saudara? Karena harganya masih sama. Kalau nanti saudara ke KFC 24 jam, gak akan ditanya mas itu, tadi ini dikerunyukkan, gak. Diterimanya itu saudara. Dapat juga paha atas, paha bawah. Tenang, jangan langsung ke KFC, tenang ya, firman Tuhan. Sekali lagi, masih mau karena harganya masih sama. Saudara yang sudah banyak berbuat pilihan yang salah di masa yang lalu, Tuhan masih mau mengampuni saudara. Tuhan masih mau menerima saudara. Tuhan masih mau memulihkan saudara. Malam ini, tidak usah pedulikan yang lain, pedulikan Tuhan. Dia bukan hanya mau, dia mampu. Banyak orang mau, tidak mampu. Aku mau nolong kau bayar uang sekolahmu, tapi aku pun pas-pasan. Mau ya dia, gak mampu. Banyak orang mampu, orang kaya di sana bisa bantu kita bayar SPP kuliah, gak mau. Apa kau? Aku pun dulu berjuang, kau pun berjuang. Tapi Yesus, dia mau dan dia mampu. Dengarkan baik-baik Bapak Pendeta Bapak. Terima tiket keselamatan. Amin. Terima sepenuh-penuhnya berkat Tuhan. Pilihlah Yesus, tolak dosa. Amin. Immanuel bagi saudara.